Sahabat solih, ketika Umar sakit keras, beliau membentuk tim formatur untuk memilih salah seorang di antara mereka sebagai penggantinya. Proses pemilihan sempat menghadapi kesulitan karena perbedaan pendapat. Ada yang memilih Utsman, dan ada juga yang memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Namun, hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Beliau diangkat di usia ke-70 tahun. Seperti apa kisah singkatnya Utsman bin Affan? Mari kita pelajari. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzun Nurain. Dzun Nurain artinya pemilik dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua orang putri Rasulullah secara berurutan, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Keteladanan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan sebagai khalifah selama 12 tahun. Beliau terkenal sebagai orang yang memiliki akhlak mulia, dermawan, dan sederhana. Sikap beliau yang terkenal adalah dermawan. Harta yang dimilikinya digunakan untuk kebaikan Islam. Beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Ketika memimpin, Utsman melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran. Karena khawatir terjadinya perbedaan pembelajaran Al-Quran di beberapa pelosok wilayah, Utsman bin Affan membentuk sebuah panitia penyusunan Al-Quran. Panitia ini diketuai oleh Zaid bin Thabit. Tugas yang dilaksanakan adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Salah satunya yang terkenal adalah Mushaf Utsmani. Renovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi telah mulai dibangun sejak masa Khalifah Umar, yang kemudian dilanjutkan renovasinya dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selain diperluas, Masjid Nabawi juga dibangun dengan bentuk dan coraknya yang lebih indah. Pembentukan Angkatan Laut. Pada masa Khalifah Utsman, wilayah Islam sudah mencapai Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel. Muawiyah saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, mengusulkan dibentuknya Angkatan Laut. Usul itu disambut dengan baik oleh Khalifah Utsman bin Affan. Perluasan wilayah Islam. Perluasan ke Khurasan dipimpin oleh Sa'ad bin Ash. Perluasan ke Armenia dipimpin Salam Robiah al-Bahli. Afrika Utara atau Tunisia dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Penaklukan Azerbaijan dipimpin oleh Walid bin Uqbah. Meneladani Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari. Cara meneladani, kita harus berperilaku lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta malu untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dermawan. Harta yang diberikan oleh Allah adalah titipan Allah.
Sebagian harta yang kita miliki juga terdapat hak orang lain. Jadi perbanyaklah sedekah. Bersikap jujur. Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Orang yang jujur akan disukai oleh banyak orang. Tegas dalam memimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani dan tegas dalam kebenaran. Setiap orang adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap dirinya sendiri. Tutur kata yang sopan. Menjaga lisan dari perkataan yang bisa menyakiti orang lain adalah penting. Biasakan berkata yang baik dan mengandung nasihat atau pelajaran. Demikian kisah singkat Khalifah Utsman bin Affan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.